Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali ke channel kakak ya. Oke, hari ini kita mau belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, kali ini kita mau belajar mata pelajaran PKN, yaitu yang judulnya gotong royong. Udah sering kita dengar ya adik-adik, gotong royong. Kalian juga pernah melakukannya pasti, ya kan? Nah, gotong royong artinya apa? Gotong royong artinya bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan, suatu hasil yang kita inginkan, supaya tujuannya itu lebih baik hasilnya. Contohnya, kalau di sekolah mengerjakan kelompok bersama-sama, terus membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, bermusyawarah dengan teman untuk mengerjakan PR-PR bersama-sama. Itu kalau di sekolah. Tujuannya apa sih adik-adik sikap gotong royong ini? Iya, yang pertama menumbuhkan rasa sikap tolong menolong, saling membantu, dan rukun sama teman. Yang kedua, mempererat silaturahmi, persaudaraan, terus mempererat pertemanan, menjadi lebih sayang, ya kan? Yang ketiga, memperingan, mempercepat pekerjaan supaya lebih cepat selesai. Oke, kita lanjut. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Benny membantu guru memajang kaligrafi. Nah, ini nih contoh dari gotong royong, saling membantu satu sama lain. Perhatikan percakapan ibu guru dengan Benny ya dan teman-temannya. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya. Tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Ini Ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu. Kami dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Nah, di bagian ayo menulis, kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan sesuai percakapan tadi ya. Perhatikan percakapan di atas, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang akan dilakukan Benny? Yang akan dilakukan Benny yaitu membantu ibu guru memajang kaligrafi. Nomor 2, siapa yang ingin menolong ibu guru? Jawabannya, Benny dan teman-temannya. Nomor 3, sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Ada sapu, ember, dan kemoceng. Nomor 4, tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Di percakapan tadi ada permintaan tolong ibu guru ya kepada Benny. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Lanjut ke nomor 5, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Nah, makna itu sama saja dengan artinya adik-adik. Jadi arti dari permintaan tolong ibu guru tadi. Jadi artinya permintaan tolong, minta bantuan ibu guru karena ibu guru tidak bisa memajang kaligrafinya, sehingga meminta bantuan kepada Benny untuk memajang kaligrafinya di kelas. Ungkapan kalimat minta tolong ini ada beberapa ciri-ciri adik-adik. Yang pertama, ungkapan permintaan tolong ini biasanya diucapkan ketika orang tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri, sehingga dia membutuhkan orang lain untuk membantu pekerjaannya, sehingga dia meminta tolong. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu biasanya ditandai dengan tanda seru di belakang kalimat. Nah, nanti kita
kakak kasih contoh ya. Kemudian ingat ya adik-adik, ketika kalian meminta tolong itu harus menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan sehingga orang tidak mudah tersinggung ya. Contohnya, Dayu, tolong bawakan buku-buku ini ke kantor. Perhatikan ada tanda seru ya adik-adik. Nah, di bagian ayo mengamati halaman 78 kalian disuruh membuat suatu pertanyaan sesuai yang ada di gambar ya. Nah, ini tugas kalian untuk mengerjakan. Setelah bergotong royong, Beni dan teman-temannya berolahraga. Berarti ini pelajaran PCOK ya adik-adik. Nah, Beni berjinjit dengan satu kaki. Cobalah gerakan tersebut. Coba lakukan di halaman sekolahmu. Kalian bisa melakukannya di rumah ya adik-adik. Nah, lakukan juga gerakan seperti berikut. Perhatikan gambar nomor 1 sampai 4 adik-adik. Gerakan yang nomor 1, gerakan berjinjit dengan dua kaki yang lurus dan kedua tangan ke depan. Gerakan yang nomor 2, berjinjit dengan satu kaki dan kedua tangan ke depan. Gerakan yang nomor 3, berjinjit dengan kedua kaki tapi agak sedikit ditekuk ya adik-adik. Kemudian kedua tangan ke samping kanan dan kiri. Yang terakhir yang nomor 4, gerakan berjinjit dengan satu kaki sedikit ditekuk dan kedua tangan ke samping kanan dan kiri. Nah, semua gerakan itu dilakukan untuk melatih keseimbangan. Next, pelajaran selanjutnya. Ayo berlatih. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Ingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Perhatikan gambar berikut, berikan centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Masih ingat adik-adik sila pertama Pancasila itu apa? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Gambar nomor 1 yaitu gambar berdoa sebelum belajar. Kira-kira sesuai nggak adik-adik dengan sila pertama Pancasila? Iya, tentu saja sesuai ya. Kemudian nomor 2, saling bekerja sama, membantu teman untuk memindahkan meja. Nah, ini bisa masuk ke pengamalan sila yang ketiga. Nomor 3, ada anak yang sedang sholat. Berarti ini sesuai dengan pengamalan sila yang pertama. Nomor 4, ada orang yang sedang ceramah itu ya adik-adik, atau khotbah di masjid. Nah, ini sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. 5, ada orang sedang beribadah di pura. Berarti sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Yang keenam, ada anak lomba membaca kitab suci. Ya, ini juga sesuai dengan sila yang pertama. Yang ketujuh, ada anak beda agama, tidak saling membeda-bedakan. Ketiga, berteman. Nah, ini biasanya sih sesuai dengan sila yang kedua ya. Kemudian yang terakhir, ada seorang anak murid sedang bersalaman dengan gurunya atau menyapa. Ini sama saja ya dengan sila pengalaman sila pertama Pancasila. Nah, sekarang tugas kalian adalah bercerita. Kamu pasti kan pernah melakukan sikap baik yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adik-adik. Nah, ini tugas kalian untuk bercerita ya. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.